Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Melalui ibadah pada saat hari Minggu ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari di rumah semua ada dalam keadaan sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan naikkan satu pujian. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini bersama-sama. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Amin Tuhan. Serahkan diri genapi karya-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat pagi hari ini. Semua berkat kasih Tuhan yang besar, kemurahan Tuhan lebih dari hidup. Kami mengucap syukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, meskipun kami tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Bawa kami untuk fokus, untuk terus memandang Tuhan yang lebih besar dari setiap pergumulan kami, yang lebih besar dari apa yang kami alami. Dan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar saat pagi hari ini Tuhan, nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan bagi kami. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus jamah hati mereka, jamah hidup mereka untuk diisi lewat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang ambil alih, Tuhan nyatakan isi hati Tuhan bagi kami, supaya kami mengerti kehendak-Mu untuk kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudara, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya Jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Pada hari Minggu ini kita masih beribadah secara online.
Tapi saya percaya hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Amin. Saudara siap diberkati oleh firman Tuhan? Amin. Saudara, mari fokuskan hatimu, ambil posisi yang terbaik. Cuma kurang lebih 40-45 menit kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita memberikan hati yang terbaik untuk diisi lewat firman Tuhan saat ini. Karena firman Tuhan bukan hanya sebagai informasi saja, tetapi firman Tuhan adalah kebenaran Allah sendiri. Amin. Saudara, hari ini lewat firman Tuhan saya akan berbicara tentang ujian. Saudara yang ada di rumah masing-masing, apakah saudara di hari-hari ini juga sedang diuji? Di hari-hari ini saudara, banyak orang yang sedang mengalami yang namanya ujian. Ada banyak orang yang diuji, termasuk saya dan saudara, bahkan orang-orang lain pada saat ini, di mana masa pandemi yang kita harus lewati. Mau gak mau kita harus lewati. Dan saudara, satu hal yang harus kita pahami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi pengikut Kristus, bukan hanya berbicara, kita menerima berkat saja, tetapi bagaimana kita harus terima juga dengan apa saudara? Ujian. Amin. Karena kekristenan juga berbicara tentang ujian. Mari buka bersama-sama Kitab Ayub 23. Saudara yang ada di rumah, mari buka Alkitabmu. Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Kalau saudara sudah dapat, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Dan kita baca saja mulai dari ayat 8. Ayub 23 ayat 8 sampai 10. Yuk saudara baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak aku dapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Ayat 10 saudara perhatikan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Amin. Saudara, pernahkah kita menghadapi hal yang seperti ini? Ayat 8 katakan di sini sampai ayatnya ke-9. Berjalan ke timur, Tuhan gak ada. Berjalan ke barat, gak ketemu. Berjalan ke utara, ia tidak tampak. Bahkan berjalan ke selatan, Ayub tidak melihat Tuhan. Sepertinya perasaan Ayub, perasaan kita dibawa kepada, kok Tuhan membiarkan kita sendiri? Sepertinya Tuhan kok diam. Sepertinya kok Tuhan tinggalin. Bahkan di saat kita ada, Tuhan izinkan pada posisi titik terendah kita. Mungkin saudara bertanya, Tuhan engkau ada di mana? Kita seperti gak merasakan kehadiran Tuhan. Mungkin saudara berkata, Tuhan ini yang sedang saya alami di hari-hari ini. Saya sedang mengalami ujian. Saya sedang mengalami proses, saya ada dalam masalah. Tuhan ada di mana? Ayub pun pernah ada pada satu titik, pada satu keadaan, ketika ia mencari Tuhan. Firman Tuhan katakan dia gak menemukan Tuhan. Tuhan sepertinya gak ada. Tetapi ada satu hal yang menguatkan kepercayaan Ayub saudara. Ayatnya yang ke-10 saudara perhatikan. Karena ia tahu jalan hidupku. Karena Tuhan tahu jalan hidup kita. Amin. Saudara, satu orang pun di dunia ini tidak ada yang tahu jalan hidup saya dan saudara. Tapi ada satu pribadi yang paling tahu dengan keberadaan saya, yang paling tahu dengan keberadaan hidup saudara. Satu pribadi yang menciptakan kita, satu pribadi yang luar biasa, yang paling tahu jalan hidup kita. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara, hanya Tuhan satu-satunya pribadi yang paling tahu jalan hidup kita, yang paling tahu sampai kedalaman isi hati kita.
jalan yang kita tempuh, keinginan kita tidak terjadi sesuai dengan kenyataan yang ada. Tuhan, saya mau ini kok jawabannya seperti ini. Tuhan, saya sudah setia, saya sudah sungguh-sungguh. Kok saya harus alami ini? Tuhan, kok pakai ujian? Saudara, memang kata ujian atau proses dalam setiap masalah kita, dalam setiap pergumulan kita, itu memang gak enak, saudara. Tapi untuk maju, untuk naik kelas, untuk lulus, perlu yang namanya ujian. Amin. Ini yang Ayub alami. Dia berkata, Tuhan, Engkau yang paling tahu jalan hidupku. Apapun keadaan kita di hari-hari ini, saudara, mari kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan dengan kita berkata, Tuhan, Engkau yang paling tahu jalan hidupku. Tuhan yang paling tahu yang terbaik buat saudara. Amin. Tuhan yang paling tahu untuk memberikan yang terbaik buat saudara. Saudara, Tuhan mengizinkan ujian menimpa Ayub. Ujian yang kita alami mungkin di hari-hari ini bukan karena Tuhan jahat, bukan karena Tuhan mau menghancurkan Ayub atau saya dan saudara, tetapi tujuan Tuhan melalui ujian untuk memurnikan Ayub. Amin. Untuk memurnikan saya dan saudara. Diuji untuk dimurnikan. Ayo sama-sama katakan, diuji untuk dimurnikan. Amin. Saudara, sehingga Ayub berkata, aku akan timbul seperti emas. Untuk mendapatkan emas yang murni perlu yang namanya proses pemurnian. Saudara, ini kisah Ayub adalah kisah yang sangat luar biasa. Kenapa, saudara? Kalau saudara membaca dari kitab Ayub pasal pertama, bagi saya Ayub melewati masa-masa yang paling berat dalam hidupnya. Dia melewati masa-masa yang sulit. Kenapa? Dalam waktu sekejap, kejadian demi kejadian beruntun terjadi atau menimpa Ayub. Apa yang Ayub punya, apa yang Ayub miliki dengan sekejap hilang. Saudara perhatikan, kita buka Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Kita lihat apa yang dimiliki oleh Ayub, saudara. Ayub 1 ayat 1 sampai 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak. Budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Wow, luar biasa, saudara. Firman Tuhan mencatat di sini bahwa pada waktu itu Ayub adalah orang yang terkaya dengan apa yang dia miliki, saudara. 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, 7.000 kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai, bahkan budak dalam jumlah yang sangat besar. Tidak dicatat berapa, tetapi firman Tuhan katakan budak dalam jumlah yang sangat besar. Luar biasa kekayaan dari Ayub. Sampai satu saat tiba waktu pemurnian itu, saudara. Ayat 14 sampai 19, saudara perhatikan di situ. Waktu itu datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Inilah proses pemurnian dimulai, saudara. Baru dapat kabar bahwa apa yang Ayub miliki diserbu, diambil, dirampas. Masih berbicara orang yang selamat pada waktu itu. Datang lagi yang satu, memberitahukan kabar yang buruk. Apa yang terjadi, saudara? Masalah yang beruntun, seperti orang yang sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Ini masalah yang sangat berat. Apa yang Ayub punya, apa yang Ayub miliki, dalam sekejap habis. Bahkan anak
yang sangat dikasihinya. Firman Tuhan katakan, saudara perhatikan di ayatnya yang ke-18, anak-anaknya meninggal semua. Saudara, ini adalah ujian terberat, ditinggalkan oleh orang yang sangat Ayub kasihi. Saudara mengalami kedukaan, mengalami kehilangan, adalah kedukaan yang sangat mendalam. Bulan Juni, bahkan sampai bulan Juli, ada beberapa jemaat yang dipanggil oleh Tuhan. Sedih, sangat sedih saudara. Kehilangan, sangat kehilangan. Tidak ada satu orang pun yang merasa senang ketika mengalami kehilangan. Kami pun seperti itu saudara. Sebagai pemimpin umat, sangat kehilangan. Tetapi lewat firman Tuhan ini saudara, kita dibawa oleh Tuhan bahwa Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Yang dipanggil Tuhan sudah senang, kita yang harus berjuang mengerjakan keselamatan kita saudara. Lewat firman Tuhan ini kalau saudara perhatikan, di sini dikatakan tujuan Tuhan untuk memurnikan Ayub. Kita lihat yang pertama ayat 20 sampai 22. Respon Ayub saudara, Ayub 1 ayat 20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Puji Tuhan. Saudara, ini adalah respon yang dikeluarkan oleh Ayub, yang seharusnya sebagai manusia bisa saja dia protes ke Tuhan. Tuhan, saya kan sudah saleh, saya sudah jujur, saya sudah takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kenapa ini terjadi? Tetapi Ayub gak lakukan itu saudara. Berbeda dengan istrinya dalam Ayub 2 ayat 9. Istrinya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Dan bagaimana dengan kita? Respon kita, respon saya dan saudara saat kita diizinkan Tuhan harus melewati yang namanya ujian. Saat ujian kita alami, firman Tuhan katakan, masihkah ada pujian? Masihkah ada penyembahan? Hal yang pertama saudara, tujuan Tuhan memurnikan Ayub. Ayub dibawa kepada satu respon yang luar biasa. Saudara perhatikan, dia sujud dan menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Ayub menyadari apa yang dia punya, apa yang dia miliki itu hanya pemberian Tuhan. Apa yang menjadi kebanggaan saudara di hari-hari ini? Harta, tahta, uang, semuanya ada batasnya saudaraku. Semua yang kita miliki hanya titipan. Semua yang kita miliki hanya anugerah, hanya pemberian Tuhan, hanya kepercayaan. Sadarilah, kita datang ke dunia ini kita nggak bawa apa-apa seperti Ayub berkata tadi. Kita pun akan kembali satu saat nanti. Kita tidak akan membawa apa-apa saudara. Ketika kita dipanggil pulang ke rumah Bapa. Saudara, keadaan Ayub berubah seketika. Saat ujian Tuhan izinkan dia harus alami, saat proses pemurnian dimulai. Dan saudara, ketika kita menyadari sepenuhnya bahwa apa yang kita miliki adalah milik Tuhan, dan Tuhan yang berhak atas segala yang ada di dalam hidup kita, maka kita akan dimampukan untuk merespon setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Seperti Ayub, kita sujud dan menyembah kepada Tuhan. Ini yang Tuhan mau di hari-hari ini saudara. Sujud, memuji dan menyembah Tuhan di tengah kehilangan. Ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami kehilangan, jangan biarkan kasih kita kepadanya ikut hilang. Amin. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami kehilangan, jangan biarkan pujian kita kepada Tuhan hilang. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami kehilangan, ketika kita diuji, jangan biarkan penyembahan kita kepada Tuhan hilang. Amin. Saudara, lihat Ayub,
dalam keadaan yang terberat yang harus dia lalui, dia mengambil tindakan yang benar. Dia sujud dan menyembah kepada Tuhan. Dia katakan, terpujilah Engkau Tuhan, Engkau yang memberi, Engkau pula yang mengambil. Dan firman Tuhan katakan, Ayub tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bagaimana dengan saya dan saudara memuji dan menyembah Tuhan di saat kita berada pada satu keadaan yang sulit, pada satu keadaan yang berat? Itulah letak kekuatan kita. Amin. Saudara, jangan pernah berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan, terlebih saat saudara dan saya ada dalam pergumulan, ada dalam tekanan. Angkat hati saudara, puji Tuhan, sembah Tuhan. Amin. Sebab saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita dibawa untuk selalu bersyukur. Amin. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan sedang mengambil alih peperangan kita. Amin. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan yang berperang ganti kita, dan Tuhan turut bekerja di dalam kita. Amin, saudara. Haleluya. Ayub 1 ayat 22 katakan, Ayub gak nuduh Tuhan berbuat yang kurang patut, tetapi tindakannya yang tepat dia nyatakan lewat dia memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, hasil dari membangun keintiman dengan Tuhan, hasil dari persekutuan dengan Tuhan, hasil dari memuji dan menyembah Tuhan, dia gak menuduh Tuhan. Ayub gak nyalain Tuhan, Ayub gak mendakwa Tuhan. Tapi Ayub 2 ayatnya yang ke-10 dia katakan, apakah kita hanya mau menerima yang baik-baik saja dari Tuhan, tetapi saat kita diuji kok kita gak mau terima? Saudara, milikilah respon yang baik. Mari di hari-hari ini tingkatkan pujian dan penyembahan saudara kepada Tuhan. Jangan sampai ucapan syukur kita, pujian kita hanya ditentukan oleh situasi dan kondisi yang baik-baik saja. Tetapi saudaraku, ketika keadaannya berbeda dengan apa yang kita inginkan, giliran masalah datang, sakit Tuhan izinkan, mengalami kehilangan, mari saudara, tetaplah bersyukur, tetaplah memuji Tuhan, karena itulah letak kekuatan kita. Saya percaya lewat firman Tuhan saat ini, Tuhan Yesus mau untuk saya dan saudara selalu hidup di dalam ucapan syukur. Amin. Dalam segala hal, dalam segala keadaan, mari puji Tuhan, mari sembah Tuhan. Amin. Saudara, hal yang kedua kita akan lihat di sini, tujuan Tuhan memurnikan Ayub supaya Ayub mengalami Tuhan secara pribadi. Katakan amin. Mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara, buka dalam Ayub 42 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang keenam. Ayub 42 ayat 5 sampai ayat 6. Saya bacakan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Puji Tuhan saudara, ini kita lihat hal yang kedua. Tujuan Tuhan memurnikan Ayub supaya Ayub mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara, alamilah Tuhan lebih dalam supaya saya dan saudara mengerti kehendaknya, supaya kita mengerti isi hati Tuhan, supaya kita mengerti apa yang menjadi kemauan Tuhan dalam hidup kita. Ayub memiliki respon yang kedua di sini. Dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mengenal Engkau Tuhan, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Alami Tuhan lebih dalam supaya kita bisa melihat kebesarannya. Amin. Mendengar apa kata orang tentang Tuhan tidak akan selalu menjadikan kita orang yang lebih mencintai Tuhan, orang yang lebih mengenal Tuhan. Jangan hanya mendengar Tuhan dari kata orang. Di hari-hari ini saudara, mungkin saudara sedang mengalami ujian, mungkin saudara sedang mengalami tekanan, mungkin saudara sedang mengalami jalan buntu, sakit, penyakit, atau kehilangan. Inilah saat yang tepat untuk saya
saya dan saudara, untuk kita semua mengalami Tuhan secara pribadi. Amin. Saat ini Tuhan mau membukakan mata rohani kita dan mau menyatakan janjinya, dan mau menyatakan kuasanya, dan mau menyatakan mujizatnya, dan mau menyatakan kasihnya yang terbesar bagi saya dan saudara. Itu sebabnya alami Tuhan secara pribadi. Lewat pergumulan, mari lebih intim dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan. Terkadang dengan beratnya pergumulan saudara akan membuat kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berjalan sendiri, bahwa kita tidak bisa boleh berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan, dan kita membutuhkan Tuhan. Amin. Saudara, Ayub mengalami beratnya penderitaan sehingga membuat ia mencari Tuhan, dan saat itulah Ayub menikmati persekutuan pribadi bersama dengan Tuhan, dan Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Apa yang hilang Tuhan gantikan 2 kali lipat, firman Tuhan catat. Saudara, sangat luar biasa. Apapun keadaan kita di hari-hari ini, mari lewat ujian mungkin Tuhan izinkan, alamilah Tuhan secara pribadi. Ngalamin Tuhan dalam hidupmu. Milikilah pengalaman rohani dengan Tuhan saudara. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, biarlah kita semakin mengenal Tuhan lebih dekat, lebih dalam lagi. Hal yang ketiga saudara, tujuan Tuhan memurnikan Ayub. Ayub 42 ayatnya yang ke-1 dan ayat 2. Saudara perhatikan. Mari saudara baca bersama-sama supaya saudara mengerti juga apa yang menjadi rencana Tuhan bagi saudara. Ayub 42 ayat 1 sampai 2. 2-3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Katakan amin. Amin. Saudara, tujuan Tuhan memurnikan Ayub saudara, supaya Ayub mengerti bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidupnya. Ini pun juga boleh menjadi pengakuan kita pada pagi hari ini, bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Amin. Ayub menyadari semua yang dia alami ada maksud dan tujuan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, aku tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup, bahwa Engkau sanggup. Katakan bersama-sama, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Haleluya. Saudara, Tuhan gak akan meluaskan ujian di luar kemampuan kita. Amin. Yang perlu kita tanamkan dalam hati bahwa Tuhan itu baik dalam segala keadaan. Amin saudara. Dalam segala situasi dan kondisi, kita harus tanamkan dalam hati kita, Tuhan Engkau baik, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Saudara, kalau Tuhan sanggup, itu berarti kita gak boleh andalin kekuatan kita, tapi kita harus andalkan Tuhan. Amin. Saudara, rencana Tuhan lebih indah, rencana Tuhan lebih besar dari apa yang saya dan saudara pikirkan. Ayub mengalami kehilangan banyak dalam hidupnya, tapi dia berkata, rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupnya. Hari-hari ini saudara mungkin adalah hari-hari yang berat bagi saudara. Harus melewati setiap tahap, proses demi proses. Mungkin saat-saat ini adalah hari pemurnian bagi saudara. Masalah silih berganti mungkin datang, bahkan kita mengalami kehilangan. Ada saat-saat mungkin kita seperti Ayub, kita berkata, Tuhan di mana? Tuhan kenapa? Tuhan tolong. Tetapi lewat firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah gagal untuk menolong kita. Amin. Tuhan selalu punya rencana yang indah. Percayalah saudara, semuanya akan indah pada waktunya. Amin. Dalam melewati persoalan, dalam melewati pergumulan, jangan cemas, jangan ragu, tetap maju dan melangkah bersama dengan Tuhan saudara. Dengan selalu apa? Bersyukur. Poin yang pertama tadi, Ayub, respon yang diambil, dia sujud dan menyembah kepada Tuhan. Dia menyadari keterbatasannya, dia menyadari
semuanya dari Tuhan. Dan hal yang kedua saudaraku, ngalamin Tuhan secara pribadi, bukan hanya dari kata orang, tetapi di saat-saat engkau menghadapi masa yang sulit, mari bangun terus hubungan yang intim dengan Tuhan. Alami Tuhan secara pribadi. Dan yang ketiga, percaya bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal bagi saya dan saudara. Aku tahu Tuhan, engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Keadaan Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Apa yang hilang, apa yang sudah tidak ada, Tuhan kembalikan. Lebih, bahkan saudara, firman Tuhan catat 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Ayub 42 ayatnya ke-10. Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Dia mengerti apa yang saudara alami hari-hari ini. Dia tahu apa yang saudara lewati. Dan mari lewat firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, lebih dekatlah dengan Tuhan. Banyak memuji dan menyembah Tuhan. Alami Tuhan secara pribadi dan percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Karena Dia Tuhan yang memegang hari esok saya dan saudara. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Mari tutup Alkitab saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari buka hatimu untuk menyembah Tuhan pagi hari ini saudara. Saya percaya hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang, waktu, jarak. Mari engkau sembah Tuhan di rumahmu masing-masing. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan engkau berkata, ini kami Tuhan. Ini hidupku Tuhan. Ini keluargaku Tuhan. Ini yang aku alami di hari-hari ini Tuhan. Saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang memperhatikan keadaan saudara. Bahkan ketika engkau ada pun pada titik terendah dalam hidupmu, Tuhan mau mengangkat engkau. Tuhan mau memulihkan keadaanmu. Mari datang sembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Mari memuji Tuhan. Mari sembah Tuhan pagi hari ini. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita kembali naikkan pujian ini. Haleluya Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belakang
kuat tanpa Tuhan. Mampukan kami menghadapi segala sesuatu. Kuatkan kami Tuhan. Di tengah mungkin ujian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami di hari-hari ini, kami tidak punya pegangan selain Engkau Yesus, sumber kekuatan kami. Mari Tuhan Yesus, kami minta belas kasihan-Mu pagi hari ini Tuhan. Setiap tangan-tangan jemaat Tuhan yang terangkat, mereka dalam pergumulan yang berbeda-beda. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah, yang sedang berduka cita Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan. Yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Yang sedang sakit Tuhan, hamba-Mu berdoa, bilur-bilur Yesus menyembuhkan di dalam nama Yesus. Yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan. Yang dalam pergumulan yang berat Tuhan beri kemenangan, beri iman dan pengharapan di dalam Engkau Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, Ayub boleh mengalami segala sesuatu, boleh kehilangan banyak, tetapi kalau dia boleh dipulihkan oleh Tuhan, karena dia memiliki hati yang memuji dan menyembah Tuhan, karena dia mengalami Tuhan secara pribadi, karena dia percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidupnya. Dan pagi hari ini kami percaya Tuhan, rencana-Mu adalah rencana yang sempurna dalam hidup kami. Rencana Tuhan yang indah terjadi atas hidup kami, atas keluarga kami di dalam nama Yesus. Kami percaya rencana-Mu tidak pernah gagal. Tuhan yang menjamin hidup kami, Tuhan yang akan menyelesaikan segala sesuatu bagi kami. Asalkan kami tetap kuat, tetap setia, tetap hidup dalam kebenaran akan firman Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, keluarga muda, orang-orang tua, lanjut usia. Tuhan berkati, kuatkan dan teguhkan iman kami di hari-hari ini. Kami terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kami selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami hidup dalam kebenaran. Kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi hati kami, fokus kami, apa yang kami lakukan, kerjakan, semuanya tertuju kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya di dalam nama Yesus firman Tuhan bekerja dalam pribadi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan seluruh jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar saat ini. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami Roh Kudus untuk melakukan firman-Mu. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan, terus pulihkan. Biarlah angka kesembuhan bagi orang-orang yang Tuhan menderita sakit, yang terkena virus COVID Tuhan, boleh meningkat angka kesembuhan di dalam nama Yesus. Tuhan pakai setiap dokter, para medis untuk menjadi saluran mujizat. Melalui penanganan mereka banyak orang yang boleh menikmati kesembuhan. Bahkan cara Tuhan, kuasa Tuhan dicurahkan kepada orang-orang yang terus berharap kepada Tuhan. Yang terpapar virus corona beriman, bagi orang-orang percaya untuk kuat di dalam Tuhan, untuk terus mengandalkan Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Berkati daerah Majalengka, Jatiwangi ini Tuhan, kami percaya berkat Tuhan ada dan tercurah di kota kami, di tempat kami tinggal. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan di GPD Sola Gracia Jatiwangi. Tuhan terus menolong, Tuhan terus membela. Kami bersyukur untuk ibadah saat pagi hari ini, dan segala kemuliaan, hormat, pujian kami kembalikan kepada Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kita akan menutup rangkaian ibadah pada saat ini. Kita akan terima berkat. Percayalah, doa berkat bukan hanya sebagai pelengkap mengakhiri ibadah, tetapi percayalah bahwa saat ini ketika saudara ada di rumah masing-masing, Roh Kudus bekerja. Tuhan siap memberkati saudara. Mari tadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan.
berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau jasmani dan rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap setia, tetap bersemangat, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Puji Tuhan.